Kalau dikatakan siap, petani pasti siap. Harus Pak ya. Pasti itu. Harus siap Pak ya. Tidak ada kata tidak siap Oke. petani itu. Entah nanti hasilnya gagal atau tidak itu urusan belakang. Tapi yang jelas petani itu siap dalam keadaan apapun. Meskipun sekarang kemarau, ya tinggal melihat instingnya mereka. Saya harus nanam apa sekarang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku semuanya, apa kabarnya? Semoga sehat selalu dimanapun kalian berada. Nah, ini balik lagi nih. Ini kayaknya ada materi lah. Ngomongin soal pertanian. Pasti kalau pertanian ini nyambungnya sama pengairan. Tani butuh air, tumbuhan butuh air. Sama-sama butuh air. Nah, narasumbernya ini sudah pernah lah ya, clue-nya dari PKB. Jangan pernah bosan menonton orang-orang yang itu-itu aja. Kalau selama gelas yang kosong bisa terisi, it's okay, nggak masalah. Yang penting ilmunya, guys, oke? Okay? Ijen ya, jauhan dulu ya, paman aku jauhan jasik, nah, jauh ya. Oke, yo, ini rek. Aku pengen bahas soal ngomong-ngomong lah ya, ngomong biasa wae soal tani, karo nggon banyu-banyuan lah. Jadi apa banyu iki mau ning musim panas, mereka kan kepanasan ya, panas-panas biasanya identik karo sap kekeringan. Nah, ya apa strategi ini Jawa Timur tetap jadi lumbung pangan untuk penopang nasional. Ya apa masyarakat Jawa Timur ini iso ojo sampai luwe lah, jangan ya, jangan. Oke. Narasumber dari PKB pernah jadi bupati sementara alias bupati pengganti, nggak apa-apa. Situbondo juga tahun 2020 sampai 2021. Terus kemudian jadi wakilnya katek banget ini 2016 sampai 2021. Dan sekarang jadi anggota DPRD Jawa Timur Komisi D. Siapa itu? Kita sambut Bapak, sehat apa Gen? Siap. Insinyur Haji Yoyo Mulyadi. Pak, ada satu Pak yang saya iri dari gelar ini Pak. Ya, oke. Sampai IR nih gimana Pak? Kenapa? Sampai IR nih saya pengen loh Pak. Nggak capek Pak? Sampai IR ya. Insinyur itu kan gelar kuno ya. Kuno ya? Iya. Kalau sekarang insinyur itu nggak ada, yang ada sarjana teknik. Tapi keren loh Pak. Jadi insinyur itu saya lulus tahun 87. Jadi sebelum ada penyesuaian sarjana teknik. Setelah itu baru ada sarjana teknik. Dan insinyur tidak muncul lagi. Sempat kuliahnya di TN Malang itu di teknik sipil dan perencanaan. Ya di bidang bangunan. Tapi jujur Pak, ini keren Pak. Kayaknya kalau nama saya depannya IR itu keren Pak, kayak IR Soekarno gitu Pak. Greget gitu Pak. Bapak, ini kan sudah musim kemarau. Okay. Nah, pasti identiknya itu dengan kekeringan. Ya. Kan sudah mulai, Situbondo sudah mulai berapa hari Pak nggak ada hujan? Ada 1 bulan lebih? Kalau saya tadi malam kan dari Surabaya. Itu masih ada gerimis-gerimis ya. Nanti Pak ya? Ya, dari Surabaya sampai Situbondo sepertinya ada gerimis. Masih ada sedikit-sedikit. Masih dikit-dikit. Kan kebetulan saya nginepnya di Bondowoso. Juga ada di situ. Ada juga? Ada di situ. Cuma tadi malam. Hari ini panas. Panas. Ya, panas. Oke. Mungkin awal-awal kemarau mungkin ini. Jadi teman-teman, gini, saya mau preview lagi ya. Jadi teman-teman, kalau misalkan sama Pak Haji Yoyo ini namanya ngode. Kita ngobrol bareng Dewan. Nah, biasanya beliau ini sukanya belak-belakan. Jadi sudah nggak ada rahasia-rahasiaan lah. Kita ngobrol apa adanya. Siap. Siapa ya? Siap. Sudah begitu. Oke, jadi Pak, saya tertarik dengan ini Pak, materi pertanian dan juga kemarau. Nah, ini bagaimana Pak kesiapan Jawa Timur secara keseluruhan nih Pak menghadapi kemarau tahun ini Pak?
Kalau dilihat luasan area pertaniannya ya, Oke. Jawa Timur itu kan hampir 1,8 juta hektar Ya, seluruh Jawa Timur. produktif semua ya. Ya produktif 1,8 itu. Kemudian dapil kita ya, Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso. Situbondo itu kan 30.000 hektar sekian. Kemudian Bondowoso 50.000 hektar sekian. Banyuwangi ini hampir 75.000 sekian. Jadi hampir 160.000 hektar. Artinya kalau 160.000 hektar itu terbagi ke 1.800.000, itu kira-kira berapa persen? 20%-an lah. Areal dapil kita mensuplai untuk kepentingan Jawa Timur itu sekitar 20%. Nah, 20% itu yang harus kita garap supaya produk dari pertanian itu bisa maksimal. 160.000 hektar itu yang kita harus garap di saat kemarau, supaya suplai swasembada pangannya itu bisa maksimal ke Jawa Timur. Sedang dapil-dapil lainnya ya banyak sih, karena kita kan 1,8 juta hektar yang ada di Jawa Timur itu. Nah, tugas kita di dapil saya itu 160.000 lebih itu yang harus kita persiapkan. Bagaimana di kemarau ini bisa tergarap dengan baik, Bisa survive Pak ya para petani. bisa survive ya. Oke. Pak, ini Bapak katanya ini saya dengar-dengar Bapak ke sawah juga ya Pak? Oh harus saya ke sawah. Dari kecil saya apa? Iya Pak. Anaknya petani Pak? Anaknya petani saya. Asli Pak? Asli petani. Nanam apa sekarang Pak? Sekarang saya nanam padi sama jagung, tembakau sama tebu. Oh, oke. Yang lagi cuan banget dari tiga ini apa Pak? Apanya? Ada jagung sama padi ini yang lebih cuan mana? Kalau cuannya tuh sama sih. Tebu tuh sekarang lagi mau memasuki musim tebang. Ya. Sementara padi sekarang ya padi tanam kedua. Nah, tanam kedua ini risikonya air kurang. Oh, tanam kedua itu berarti mulai bulan? Tanam kedua itu, tanam pertama itu di saat hujan musim kemarau. Oke. Desember sampai bulan 4. Oke. Tanam kedua itu musim tanam kedua ya mulai dari bulan 5 sampai Desember lagi. sampai 8. Oh, 8. Itu. Nah, tanam kedua ini berisiko. Kalau areanya itu airnya tidak mencukupi, jangan tanam padi. Jadi nanam jagung atau nanam palawija. Jadi masanya itu memang tanam kedua ini memang harus dipilih, harus pandai-pandai petani itu memilih jenis petanam apa yang akan ditanam itu. Nah, saya ada lengkap, saya ada jagungnya, ada tembakaunya, ada padinya, ada tebunya yang mau tebang ini. Oh, Sekarang oke. gitu. Memang basicnya gitu Pak ya dari Petani kecil. ya, memang petani. Jadi sekarang saya petani, kebetulan ada di Komisi D yang ngurusi irigasinya, infrastruktur airnya. Nah ini harus, tadi saya ke sawah di situ, ada air, saya minta sumur bor, ya insya Allah bisa membantu nanti di kemarau. Jadi secara gambaran sudah siap apa belum Pak ini petani kita ini menghadapi kemarau tahun ini? Apalagi El Nino kan sudah nggak bisa diprediksi ya Pak ya. Kalau dikatakan siap, petani pasti siap. Harus Pak ya. Pasti itu. Harus siap Pak ya. Nggak ada kata tidak siap petani itu. Entah nanti hasilnya gagal atau tidak itu urusan belakang. Tapi yang jelas petani itu siap dalam keadaan apapun. Meskipun sekarang kemarau, ya tinggal melihat instingnya mereka. Saya harus nanam apa sekarang? Instingnya, ya lihat lokasinya. Oh lokasi saya nih sekarang bisa padi, ya kita tanam padi. Karena mungkin airnya cukup. Tapi kalau tidak cukup jangan dipaksa. Bisa-bisa Mas Bro. Oke. Jadi gambaran saya sebagai petani. Kalau dibandingkan dengan tahun lalu Pak, lebih siap mana kira-kira Pak? Petani kita ini Pak. Kan tahun lalu kayaknya banyak kabar-kabar atau banyak berita ya di banyak daerah lah. Itu ada yang gagal panen itu kan Pak ya.
karena hujan berlebihan atau karena kemarau terlalu panjang gitu Pak. Nah, Jawa Timur sendiri Pak, kalau dibandingkan tahun sekarang, nah kemarau yang akan datang dengan kemarau tahun kemarin jauh lebih siap mananya kalau menurut Bapak? Tahun lalu itu banyak petani salah prediksi. Salah prediksi, salah insting. Ya, El Nino tadi Pak ya gara-gara. Iya, iya, karena kan enggak karuan ya anunya. Kita nanam padi ternyata kemarau. Oh, Tapi nanam jagung ternyata hujan. ternyata hujan. Nah, sehingga prediksinya banyak yang keliru. Nah, sekarang prediksi itu akan muncul lagi di tahun ini. Karena musim El Nino-nya itu masih ada kan ya. Nah, sekarang untuk ukuran cuaca bulan 6 itu harusnya kemarau. Oke, bulan ini Pak. Iya, bulan ini harusnya kemarau. Tapi nyatanya kemarin hujan. Masih ada hujan. Iya. Kalau nanam jagung kena hujan pasti kuning. Oh, berarti Karena itu makanya saya gagal panennya di situ. Iya. Tapi kalau misalkan tanam padi tapi tidak hujan, ya sama, tidak sama, tidak. Kering mati. Kering mati. Nah, insting petani seperti itu yang harus diperlukan oleh seorang petani. Berarti untuk tahu prediksi masyarakat harus melihat digital dong, Pak. Artinya harus pandai-pandai melihat secara kasat mata, secara mata ini ya, mata visual. Juga mereka harus mempertimbangkan prediksi dari BMKG. Iya, benar. Wajib itu Pak ya. Wajib itu rumus Pak ya sekarang. Rumus itu. Tapi kan sekarang banyak petani itu yang akalnya jalan. Tidak ada air, ngebor dia. Jadi jalan itu. Sementara kan sekarang misalkan Situ Bondo ya. Situ Bondo itu air yang diharapkan dari Bondowoso, dari Sampean. Sampean terbelah menjadi Sampean Baru, Sampean Lama. Yang Sampean Baru itu ke arah Banyu Putih. Yang Sampean Lama ini ke arah Situ Bondo, terbelah itu. Jadi, nah sekarang di musim kemarau, debitnya itu kan tidak sampai 10. Beda di musim hujan. Kalau di musim hujan 20 sampai 25 melimpah. Tapi sekarang tidak sampai 10, di bawahnya 10. Nah ini kan diatur air ini dengan kapasitas 35.000 hektar itu. Oke. Gimana cara ngaturnya ya? Pengairan ngaturnya air, makanya ada irigasi. Ada namanya irigasi, itu pengaturan untuk mensuplai air terhadap tanaman, membasahi tanaman. Yang diatur biasanya di waktu saya jadi PU dulu giliran. Anunya giliran, alirkannya air tuh giliran. Di sini sekarang, besok di sini, seperti itu. Pertanian di Bondo itu. Karena apa? Airnya tergantung dari Bondowoso. Tidak punya air sendiri. Ya. Ada air sendiri melalui bor. Itu kalau petani yang punya modal, Pak. Iya. Kalau nggak punya modal? Iya, ngampung lah. Ngampung dengan teman-teman sebelahnya. Kan biasanya kalau setahu saya kalau di mana-mana itu kalau sistem pertanian itu kan padi nih, Pak ya. Padi itu kalau air kan dari sawah ini kemudian kalau mau dibuang dibikin kanal sedikit, pindah ke terus gitu kan Pak? Kan begitu ya? Iya. Irigasi gitu Mas. Namanya irigasi itu. Irigasi itu kan gini. Irigasi itu air di bawah permukaan tanah, air di bawah tanah diangkat ke atas tanah. Kan coba sambil lihat di Sampean Lama Dam 5. Airnya itu kan di bawah jalan. Dia gimana supaya air ini naik ke atas jalan untuk mengairi sawah yang ada di atas tanah. Itulah irigasi. Irigasi, makanya diatur irigasinya, dibendung, dinaikkan, dinaikkan sampai masuk di atas tanah. Asalnya kan di bawah tanah ya, di bawah itu, di bawah elevasi tanah 0. Ditarik ke atas. Bisa ditarik dengan pompa, juga bisa ditarik dengan sistem. Sistem itu seperti bendungan, masuk tinggi, ngalir, masuk tinggi sampai ke sawah. Nah, kalau misalkan gini Pak, petani ngebor nih ya, petani ngebor. Tujuannya memang untuk mengaliri sawah di tempatnya. Ya. Nah, di tempatnya. Kemudian
Itu nggak ada aturan Pak ya, nggak ada undang-undangnya atau gimana itu Pak? Dia nanti kena pidana atau gimana itu Pak ya? Ngambil air dari air tanah itu. Kalau yang saya lihat banyak di Situbondo itu banyak ngebor itu air dangkal. Oh. Air dangkal, air tanah yang kedalamannya paling 10 meter. Kemudian dia ditarik untuk ngairi sawahnya. Tapi sawahnya itu kan nyerap lagi ke dalam. Artinya itu permukaan buminya tetap utuh. Jadi dia sirkulasinya gitu. Oke. Berarti yang penting tidak dikomersilkan gitu Pak ya, secara luas. Iya, yang keliru kan dijual. Ngebor dijual jadi minuman itu. Nah, itu berarti kalau misalkan tetangga sebelahnya juga butuh air, itu kan pasti kalau di tengah sawah mereka butuh ngebor itu kan butuh biaya. Ya. Listrik juga bayar gitu kan Pak. Kalau di tengah sawah tidak ada listrik. Solar, misalkan pakai solar. Solar sekarang naik. Nah, misalkan tetangganya pengen Pak ya, aduh aku juga inilah ongkos, ini bukan beli inilah ya sebenarnya Pak, bukan jual beli akhirnya kan jatuhnya Pak ya. Nah, lebih ke ini nggak sih Pak, apa ya? Memang bukan niatnya dia dari awal untuk komersil itu memang. Iya. Nah, kalau di Kemarau itu Mas, yang tadi saya bilang giliran itu ya. Digilir itu sekarang di sini digilir tiap minggu, mungkin 1 minggu 3 kali sekali. Nah, kalau ada yang kurang baru ngebor tambah. Orang yang ngebor itu untuk nambah yang kurang. Kalau nanggu gilirannya tidak nututi. Kecuali sawah-sawah yang memang non teknis, yang airnya ngalir terus. Ya. Dia ada sumber seperti di ini Wonokoyo itu kan memang dari sumber atau sungai itu, jadi dia non teknis sudah, dia ngalirnya sendiri. Enak dia 1 tahun penuh dia tanam padi dia. Enak itu, mahal tanahnya di situ. Itu air non teknis namanya. Kalau yang teknis yang diangkat tadi itu, yang diangkat ya kan kasihan Pak kalau misalkan petani sudah susah, kemudian dia ngebor, pengennya itu pekerjaannya langgeng kalau jadi petani gitu kan. Kemudian dia ngebor tiba-tiba ya adalah dipermasalahkan gara-gara hal itulah. Ngapain? Ini zaman sudah susah sekarang, apa-apa mahal. Ini naik, dikit-dikit naik masih ada dipermasalahkan. Ini kasihan banget. Memang jadi petani itu ditanya Mas. Jika dibanding senengnya dengan susahnya, banyak susahnya. Saya rasakan itu. Bayangkan, dari sekian hektar, sampai 1 hektar, panen 3 bulan, dapatnya katakanlah 10 juta, itu dipakai 3 bulan. 10 juta 3 bulan? Katakanlah 3 bulan. Nah, untuk membiayai lagi, dengan biaya baru lagi dia. Beda dengan pegawai. Pegawai 1 bulan, tiap bulan ada. Tapi kalau orang petani itu, penghasilannya 3 bulan sekali. 3 bulan sekali itu disimpan untuk dimakan 3 bulan berikutnya. Saya ngalami itu. Jadi banyak susahnya petani. Makanya pemerintah itu harus turun bagaimana harga obat-obatan, pupuknya, benih, pendukungnya, itu ya terjangkau lah Pak ya. Terjangkau lah. Jangan sampai gini, biaya operasional petani itu dengan hasilnya itu imbang aja sudah tidak bagus. Karena petani itu 3 bulan sekali dapat duit dia. Jangan sampai beda kalau petani kaya. Kalau petani biasa itu kan cuma 1 petak, dia dimakan Mas 3 bulan sekali nunggu. Itu loh. Ini misalkan 1 tahun petani di seluruh Indonesia itu mogok nggak mau nanam, apa yang terjadi kira-kira Pak? Nah, sebenarnya yang dikatakan pahlawan sesungguhnya itu Pak petani. Iya. Dia memberi makan pada masyarakat. Iya loh Pak. Ini 1 tahun Pak misalkan. Iya. 1 tahun mereka mogok nggak mau nanam sama sekali. Jadi apa Pak negara kita? Iya. Akhirnya impor ya. Tambah banyak impornya. Beras ada impor. Cuman oke Pak, kita lanjut ke. Jadi kalau di Jawa Timur Pak, seberapa besar sih Pak kontribusi Jawa Timur untuk pangan nasional Pak? Kalau dilihat luasannya, nasional itu kan 7 juta.
7 juta hektar, sementara Jawa Timur itu 1,8 juta hektar. Kontribusinya itu kira-kira berapa persen sih? Oh, lumayan dari lah ya. 1,8 hektar Lumayan ya. ke 7 juta itu. Lumayan. Jawa Timur. Di Jawa Timur loh Pak. Jawa Timur ini, bicara Jawa Timur, nasionalnya itu kan 7 hektar, 7 juta hektar. Itu masih dibagi Jawa Barat. Iya, Terus nasional 7 lain-lain. juta hektar, sedang Jawa Timur punya area 1,8 juta Dan itu hektar. produktif. Produktif. Jadi Jawa Timur ini luar biasa, hampir 30-an. Kalau saya nggak tahu dah 1,8 dibagikan ke 7 itu jadi berapa dia? Ya hampir 20 ke 30% kontribusinya Jawa Timur. Luar biasa Jawa Timur. Makanya ini Jawa Timur harus survive Pak ya. Bah, Jawa Timur jadi di lumbung padi. Iya, ditekan seperti itu. Nah, Jawa Timur ngurai ke kabupaten yang mungkin Jember sekian, Bondowoso sekian, Situbondo sekian, sesuaikan dengan areanya. Kalau 35.000 hektar ke 1,8 berapa persen? 2%. Kemudian yang 50 hektar ke 1,8 jadi 3%. Jadi di dapil saya sendiri, Banyuwangi itu kan hampir 75.000 hektar, 4%. Jadi 9% dapil kita nyumbang ke suplai ke Jawa Timur. 9%. Iya, dapil saya, dapil Bondowoso, Banyuwangi, Situbondo, nyuplainya ke Jawa Timur itu sekitar 9%. Angka cukup tinggi Pak. Lumayan. Ya, iya. Kabupaten lain banyak itu. Gitu. Pak, kalau kita ngomongin resiko Pak ya, resiko kekeringan sebenarnya semua daerah di Jawa Timur itu punya resiko Pak ya. Cuman ada yang rendah, ada yang tinggi Pak. Nah kalau dari 3 dapil ini yang paling tinggi yang mana Pak? Situbondo. Lanjut ke Bondowoso. Lanjut Bondowoso, lanjut Banyuwangi. Banyuwangi paling terakhir Pak ya Pak, Iya. untuk resiko kekeringan. Banyuwangi itu kan sekarang terbantu oleh Waduk Wajulmati. Iya. Terbantu di situ. Waduk Wajulmati itu pemerintah pusat bangun di situ, di daerahnya Situbondo, hanya mengairi 300 hektar untuk Situbondo. Sisanya ke Banyuwangi. Jadi terbantu di situ. Sementara yang sampean baru, sampean lama, itu lebih banyak Situbondonya. Ngairnya. Karena sampean lama hampir 35 hektar, sampean barunya hampir 3.000 hektar. Jadi sekitar segitu itu. Sisanya Bondowoso dikit. Bondowoso ada bendungan-bendungan yang alamiah gitu. Di situ Bondowoso. Jadi banyak sumber-sumber yang tiap tahun ngalir di Bondowoso, tiap tahun sepanjang tahun nanam padi. Terbantu oleh sumber-sumber itu. Nah Pak, dari yang Bapak sampaikan tadi kan berarti tidak semuanya itu mengalir secara rata Pak ya. Artinya sumber-sumber atau pembagian tadi nggak merata kan Pak. Yang Banyuwangi lebih banyak, Situbondo sedikit. Nah pernah nggak Pak, atau bagaimana sih caranya agar pemerintah itu turun tangan memeratakan atau mencegah, bagaimana caranya agar tidak terjadi fenomena rebutan Pak? Nggak bisa, karena namanya topografinya memang dibangunnya di Bajulmati. Bajulmati dibangunnya di Situbondo, di hutan Baduran. Kan setelah itu perbatasan Banyuwangi. Iya. Galirnya ke Banyuwangi. Iya, soalnya arahnya ke Banyuwangi nggak bisa. Yang dapat pengairan di Situbondo kan Wonorejo aja. Wonorejo aja kan. Setelah itu Banyuwangi. Sisanya Banyuwangi ya. Di Wonorejo cuma 300 hektar. Sisanya Banyuwangi sudah menikmati semua. Tapi bangunnya di sini di Situbondo. Sama dengan Bondowoso. Bondowoso juga bangunnya di Bondowoso, tapi yang menikmati Situbondo. Karena mengalirnya seperti itu. Seperti sifat air Pak ya, mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Seperti itu. Itu nggak pernah ada laporan Pak dari masyarakat mereka iri atau gimana gitu Pak? Oh enggak. Nggak ada Pak ya? Ada. Masyarakat yang mana? Masyarakat pertanian. Yang penting sawahnya diairi selesai. Nggak tahu bagaimana caranya. Yang penting sawah saya ada airnya selesai.
Itu PR-nya siapa, Pak? Hah? PR-nya siapa? Ya PR-nya Pemerintah. 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 Terus tugasnya kalau dari legislatif apa kalau gini, Pak? Pengawasan. Nah, saya pernah jadi eksekutif, pernah jadi legislatif. Sekarang posisi legislatif. Ini mantap ini Pak obrolan Pak, karena Bapak sudah menguasai dua-duanya. Iya. Jadi eksekutif, sekarang saya legislatif ya. Legislatif fungsinya kan pengawasan. Enggak, kita cerita dulu soal Bapak dulu di eksekutif. Kalau di eksekutif itu dari Besuki sampai Banyu Putih, yang paling berat itu di Banyu Putih. Alasannya Pak? Kenapa? Banyu Putih itu pengairannya dapat dari Sampian Baru. Jadi Sampian Baru sama Sungai Kalor-Koran. Sementara jaraknya dari Sampian Baru ke Banyu Putih hampir 60 kilo lebih. Jadi kalau misalkan air itu mengalir 10 meter kubik sampai di sana udah nyampe. Tinggal setetes. Makanya berat yang Banyu Putih. Ya. Kalaupun Pasir Putih itu kan Banyu Putih itu tertolong jika ada hujan. Kalau tidak hujan, air yang ada di Sampian Baru itu tidak sampai. Sekarang misalkan 5 liter per detik mau masuk ke Banyu Putih tidak sampai. Itu yang berat di situ. Justru yang berat di situ itu Banyu Putih. Anunya Kebanyakan. kalau di situ saya jadi legislatif, makanya sekarang saya legislatif kan. Di Kalor-Koran kemarin kena banjir, saya usulkan tolong perbaiki, ya gitu, dan insya Allah tahun ini diperbaiki karena usulan kita. Nah ini penting yang begitu, karena apa? Karena kita paham kebutuhan petani di Banyu Putih itu luar biasa, sangat butuh sekali, berapa kubik pun dia diterima. Nah kemarin kena banjir rusak, nah saya usulkan tolong perbaiki yang di Kalor-Koran itu, Sungai Kalor-Koran itu, dan tahun ini sudah masuk tender, sekarang diperbaiki. Alhamdulillah kan, nah, itu berkat usulan itu. Itu berarti nanti proyeknya miliknya PU. Proyeknya miliknya PUSDA Surabaya. Oh, oke. Kan tempatnya di sini di situ. Realisasinya kapan Pak? Hari ini, tahun ini. Tapi nanti berarti ini kalau misalkan nggak realisasi ini tugasnya Bapak. Iya. Untuk sekarang posisinya tender, sudah realisasi artinya. tinggal pengawasannya Pak ya. Ini bener apa enggak ini? Iya, tinggal pengawasannya aja itu. Oke. Nah, tapi repot Pak ya. Seperti kata Bapak tadi, kalau di wilayah tadi itu terlalu jauh jaraknya. Misalkan harapannya mungkin dari air hujan Pak ya. Mungkin ada apa namanya Pak ini yang tada hujan itu ya? Tada hujan. Sekarang masih efektif nggak sih Pak itu Pak? Kayak sawah tada hujan itu Pak? Kurang efektif. Karena terlalu panjang Pak kemarauannya ya? Iya. Dari pas hujan kita nampung dapat banyak, kemaraunya ternyata sampai tembus 7 bulan misalnya. Iya, kasihan juga sih itu timur itu. Terus kelamaan hujan, rob naik. Repot Pak ya? Iya, keadaan alam sudah seperti itu. Gimana ya kita? Ya kita syukuri aja lah Pak. Syukuri aja apa adanya lah. Pemberian Tuhan seperti ini. Oke. Jadi secara data memang Jawa Timur nih kontribusinya nyata Pak ya untuk pangan nasional nih dan vital ini Pak ya Jawa Timur. Nyata 1,8 juta. 1,8. Iya. Itu banyak komoditas Pak ya. Tidak hanya padi ya. Iya, rata-rata banyak padinya. Makanya Jawa Timur jadi lumbung. Dari 7 juta ya 1,8 ya. Berapa persen tuh? 20-30% dia. Makanya muncul ini Pak kalau dulu saya kecil kata nenek itu, mangan nggak mangan yang penting kumpul. Itu kan peribahasa orang dulu itu. Orang dulu Pak. Orang sekarang nggak bisa sekarang. Bisa Pak, nggak makan juga kumpul lah. Kumpul. Ini Pak, sekarang Pak. Jadi ada nggak Pak ini Pak upaya mitigasi, kita ngomongin mitigasi ya. Mitigasi tentang penurunan produksi akibat kemarau. Nah, ini mungkin pernah dibahas nggak? Pernah sih tapi tidak secara umum, tidak secara khusus, tapi secara umum mitigasi penurunan produksi. Biasanya kalau di musim kemarau itu, kalau di musim hujan, 1 hektar itu dapat katakanlah 6 ton. Ya.
Dimitigasi di musim kemarau paling 4 ton. Jadi anunya 4 ke 5 ton pasti menurun. Oke. Menurunnya ya apa? Ya faktor tadi. Ya secara irigasinya itu, kemudian obat-obatnya juga, kemudian hawanya juga, cuacanya juga, sehingga mempengaruhi tumbuhnya tanaman. Betul. Tapi kalau di musim hujan, cuacanya bagus, airnya ada, lengkap, obat-obatnya tidak seberapa, nah, penyakitnya juga tidak seberapa, nah, mungkin hasilnya menjadi maksimal. Itu. Oke. Kalau ini Pak ya, berarti kondisi saat ini ya, untuk saat ini Pak, menjelang kemarau ini kondisi irigasi di Jawa Timur apakah normal semua Pak? Yang dapil saya dah, yang di sini ya. Kita ngomongin di sini. Yang di sini masih normal. Normal Pak ya. Masih normal. Ada sebagian yang rusak, tapi kita usulkan kemarin. Yang rusak itu seperti Sungai Kalor-Koran, Sungai Lubawang, kemudian Sungai Deluang. Itu kewajibannya provinsi untuk memperbaiki. Sudah kami usulkan, tiga-tiganya masuk. Usulkan masuk dan diperbaiki tahun ini. Kalau secara fungsi semuanya masih optimal. Masih maksimal. Cuma tinggal airnya dikit. Kan gitu. Iya. Jadi dulu airnya banyak, fungsinya bagus. Sekarang fungsi infrastrukturnya bagus, airnya dikit. Airnya nggak ada. Makanya digilir. Semua udah pegang gelas tapi airnya nggak ada. Kalau ini Pak, untuk anggaran sendiri di Jawa Timur memadai nggak untuk irigasi baik pembangunan ataupun perbaikan mungkin? Sekarang itu kalau dilihat dari fungsinya ya, saya melihat anggaran untuk infrastruktur itu kurang. Oh, kurang. Ya mungkin karena efisiensi. Ya. Karena efisiensi kemudian berakibat pada infrastruktur yang ada. Ditambah 18.000 itu Pak ya. Ditambah itu lagi. Iya itu. Kemarin dihitung anggaran sama teman itu tidak sampai 40%. Harusnya kan menurut aturannya infrastruktur itu harus 40% dari APBD. Tapi sekarang tidak sampai. Ya pengap-ngap dikit. Di Jawa Timur itu efisiensinya itu cukup lumayan lah. Sehingga harus mencangkan perut memang ikat pinggang. Termasuk di pertanian. Cuma dia bagusnya di Jawa Timur itu pelayanan dasar itu diutamakan, seperti kesehatan sama pendidikan masuk di situ. Sebenarnya pertanian ini kan pelayanan dasar juga. Iya. Tapi infrastrukturnya kan bukan. Ya itu loh Pak. Tadi kan seperti saya bilang Pak, saya sempat mikir kalau misalkan yang demo itu adalah petani se-Indonesia. Mereka nggak mendatangi kantor pemerintahan lah, enggak, demo di rumah masing-masing, tapi kompak setahun nggak nanam, selesai kita Pak. Tidak makan semua. Tidak makan semua. Apalagi semua. Dengan kondisi sekarang semuanya mahal, itu mahal. Iya. Sekarang kan beli pupuk mahal, terus beli obat-obatan mahal, beli benih mahal, semuanya mahal, ongkos pekerja mahal. Mahal, semua mahal. Katakanlah sekarang 1 hektar biaya operasionalnya itu 10 juta. 1 hektar. 1 hektar 10 juta. Itu padi Pak ya, itu padi ya. Itu padi ya. Nah, kemudian 10 juta. 10 juta. Kemudian dia menghasilkan katakanlah 5 ton atau 6 ton. Standar itu Pak ya. Standar. Sekarang 5 ton 6 ton gabah tadi ya. Iya, gabah ini. 5 ton 6 ton gabah. Sekarang harganya 6,5. 6.500. Ya tinggal ngalikan 30 juta dikurangi 10 juta tinggal 20 juta. Kotor nih Pak ya? Kotor. Tidak bersih. Oh, bersih. 30 juta dikurangi 20 juta jadi 10 juta, jadi 20 juta. 3 bulan. Ya, tapi 3 bulan. Artinya per bulannya dia 6 juta. Ya, itulah petani. Kalau itu maksimal, tidak ada penyakit. Kalau ada penyakit, ya kalau dapat jaminan 5 ton tadi Pak ya. Kalau cuma 3 ton, nah, kalau separuhnya. Nah, itulah kondisinya petani. Kasihan petani itu. Saya rasakan jadi petani.
Kasihan ternyata Pak. Ya pahlawan untuk negara itu sebenarnya kan petani. Berapa ribu orang yang dia harus diberi makan. Katakanlah situ Bondo ada 400.000. Iya. Katakanlah 400.000 orang. Satu orang itu katakanlah 1 gelas kikil. 3 kali 3 gelas. 3 on katakanlah. Nah itu yang harus disiapkan oleh petani. Sementara kehidupannya teman-teman yang dari pertanian itu, waduh, harus sekali, ya. Mereka, Pak ini jujur Pak, teman-teman saya lihat petani itu nggak pernah ada yang modis Pak. Dalam artian fashionnya mereka nggak ada Pak yang modis. Mentok yang dipakai tiap hari baju-baju itu aja. Bener. Sponsor dapat baju yang dipakai tiap hari, sponsor yang dapat dari beli obat dipakai. Ya. Kalau enggak yang gambar-gambarnya calon presiden, Calon bupati. calon bupati. Itu pun sudah yang bertahun-tahun Lalu sampai lalu. masih ada dipakai itu aja. Dia pakai baju baru di Lebaran. Itu cuma satu. Itu pun masih diberi orang. Kalau petani-petani, tapi ada petani yang kaya, ya tentu beda perlakuannya. Kalau petani-petani 1 hektar itu cukup untuk dimakan, Mas. Tadi itu hitungannya itu 20 juta atau nggak sampai, dibagi 3 bulan harus di manage ya. Di manage bagaimana beli ini. Ya kalau ada tingkah ada selamatan dan sebagainya, apa itu. Hutang sana, Hutang hutang sana, sini. ya, kasihan. Oke. Pak, kalau sejauh ini Pak, sinergi antara pemerintah, provinsi, kabupaten, dan pusat soal pengelolaan irigasi ini bagaimana Pak? Apakah berjalan terkonek secara maksimal atau masih ada sekat-sekat atau mungkin macet sedikit gitu Pak? Terkadang di daerah lain. Di daerah lain itu antara pusat sama provinsi dan itu ada sekat. Katakanlah yang di daerah Bengawan Solo itu kan kewenangannya pusat. Pemerintah provinsi tidak punya di situ. Jadi tidak punya kewenangan di situ. Punya hanya jaringannya. Nah itu saling lempar kadang-kadang. Jadi kalau saya sempat datang ke daerah barat, tapi kalau di sini enggak. Jawa Timur Di dapil saya aman. harmonis Pak ya? Harmonis, sangat harmonis di sini. Karena pengurus air paling bawah, katakanlah pengurus air paling bawah, HIPA itu selalu koordinasi dengan balai. Terus tingkatan ini. Kalau ada kerusakan dan sebagainya dia lapor, balai betulin. Jadi harmonis. Kalau yang situ Bondo itu harmonis, Bondowoso juga harmonis, Banyuwangi juga harmonis. Yang daerah-daerah lain yang punya kewenangannya tinggi seperti pusat itu, kemudian provinsi tidak punya kewenangan tapi punya jaringan, itu sering lempar. Ya mudah-mudahan teman-teman yang di dapil itu bisa menyelesaikan juga. Ya. Kita bantu menyelesaikan untuk mempertemukan duduk bersama. Kalau soal keluhan dari petani itu tentang irigasi itu apa biasanya Pak paling banyak? Apa mungkin irigasi rusak? Kalau di sini ya, kemarin itu waktu saya jalan di Jalan Mawar itu, Pak ini irigasinya peleksengannya rusak. Keluhannya itu secara struktur dia mengeluh infrastrukturnya rusak. Kemudian secara ketersediaan air mengeluh airnya kurang. Itu yang ada di situ Bondo. Tapi infrastruktur itu kan bisa diatasi, sekarang diperbaiki, tinggal airnya. Airnya caranya gimana nambah air? SDA-nya itu yang susah. Sementara kiriman dari Dam Sambian Lama itu saat sekarang ke Malau itu 0,5 liter per detik untuk kiriman ke Situbondo. Itu dikeroyok 35.000 hektar. Bisa bayangin ya, jadi diatur itu akhirnya. Itu Pak. Ya diatur. Terus itu misal nih Pak,
Infrastruktur semua sudah bagus. Tinggal airnya aja ini yang mengaliri nggak ada. Solusinya gimana, Pak? Saya sempat ngusulin ke provinsi kemarin. Karena di Situbondo kan gini mas, Situbondo di musim hujan air melimpah, terbuang. Ya terbuang. Tapi di musim kemarau air habis. Tidak ada. Saya sempat ngusulin, cobalah buat embung untuk nyimpan yang melimpah itu. Jangan sampai terbuang ke laut. Ya taruh lambungnya katakanlah di daerah Bondowoso, tapi alirannya tetap ke Situbondo. Oke. Itu mungkin di daerah Widuri, daerah mana taruh embung untuk menyimpan uang itu. Tentunya embungnya besar kan Pak ya? Iya, ya biar nggak menguap kan? Iya. Sempat dulu di mana ini, di genteng-genteng itu saya usulkan tempat di situ embung, tapi sampai sekarang belum terwujud. Kalau Situbondo kan daerah lahan-lahan untuk pembangunan itu kan masih sangat mungkin Pak ya? Masih, Bondowoso masih Pak ya? Masih. Belum dalam kategori kita belum padat banget kan tidak Pak? Tidak, masih. Ya ada 4-5 embung lah cukup untuk nampung air yang terbuang. Kan embungnya nggak ada sih kan? Menyimpan air melimpah itu nggak ada. Ya solusinya saya kemarin embung. Tapi teman-teman di provinsi selain embung ya kebor sampean. Tolong perbanyak kebor. Buat rumah-rumah pompa yang ada di kabupaten. Alasannya apa Pak? Apa terlalu tinggi itu Pak? Apa membengkak itu Pak kalau untuk bangun embung? Ya mungkin daerahnya mungkin kan punya perhutani ya. Oh, ribet mungkin. Kan punya perhutani, area dasnya itu kan rata-rata di Situbondo kan area dasnya punya perhutani. Masa perhutani nggak mau ngasih Pak? Ini kan juga untuk kepentingan negara juga toh? Iya, kalau kita duduk bersama saya kira. Iyalah. Ya, Allah. Ini kan untuk kebersamaan. Iya. Masa iya untuk kebersamaan terus hitung-hitungan gitu? Kasihan petani, Pak Perhutani, kasihan petani Pak, ayolah Pak. Pak, Bapak ini kan basicnya juga petani. Emang ada ya padi itu yang tahan kekeringan Pak? Jenis padi yang tahan kering itu ada? Emang ada? Ada. Namanya itu padi gogo. Beneran efektif tahan kering tuh Pak? Iya. Sampai seberapa tahan dia dengan kekeringan Pak? Bahkan tidak ada air pun dia bisa tumbuh ya. Berarti Bapak pernah coba? Cuma di sini nggak ada bibitnya, yang ada di luar Jawa. Saya sempat bertani juga di luar Jawa. Waktu saya di luar Jawa, padi gogo itu untuk kebutuhan air itu minim, tapi bisa tumbuh. Cuma umurnya panjang, 6 bulan. Wih, 2 kali Pak? Iya 2 kali, tidak telaten kita. Kalau 2 bulan kan bisa 2 jagung. Iya ya. Iya, bisa 2 jagung. Jadi di Sulawesi dulu ada padi gogo namanya. Yang saya tahu padi gogo itu istilahnya namanya. Itu tahan untuk Kalau untuk tanaman sela mungkin di bawah lahan-lahan hutan itu mungkin bisa Pak ya. Tapi kalau lahan produktif seperti sawah kayaknya eman. 2 bulan. Mending jagung 2 kali panen. 2 kali panen. Padi pun 2 kali panen juga. Iya 2 kali panen. Iya sih. Jadi jenis padi itu yang di Jawa tidak pernah saya temui itu. Meskipun ada pun kayaknya lah Pak yang ya mungkin kalau ada itu bisa ditanam di daerah-daerah marginal ya, daerah-daerah pegunungan itu. Daerah tanah-tanah hujan ya. Itu bisa di situ. Yang tidak memerlukan air banyak. Bisa, tapi susah carinya jenis padi itu. Berarti kurang recommended Pak ya untuk Jawa Timur ya? Kurang minat orang itu. Sekarang yang petani kan minatnya gini Mas. Tanaman cepat sikat, hasil banyak. Ada tanaman cepat singkat, hasil banyak. Misal kedelai. Cuma kedelai
harganya fluktuatif. Ya. Tidak seperti padi dan jagung. Ya. Kalau padi dan jagung ditetapkan pemerintah HIT-nya. Enak. Tapi terjamin lah ini petani. Lombok. Itu. Lombok itu tidak butuh air banyak itu. Kalau banyak air di Lombok itu bisa mati. Tapi harganya fluktuatif dia. Lempar dadu Pak petani ya. Iya. Jadi untung-untungan dia. Terus kemudian apalagi bawang. Bawang itu kan butuh air dia. Butuh air cuma siram aja. Ini yang bawang jahat apa bawang baik nih Pak? Bawang merah. Oh bawang jahat. Iya. Saya nyebutnya bawang jahat sama bawang baik Pak. Bawang baik itu putih ya. Bawang putih. Kita kan anak dongeng-dongeng gitu Pak. Jadi tinggal milih. Kalau petani yang rutin mengerjakan itu, dia tidak melihat iklim. Dia selalu tanam. Terus dia continue tanam. Mau mahal, mau murah dia tanam. Tanam aja. Tanam saja. Karena Lombok itu kan 5 bulan baru panen. Tapi setahun dia. Oh usianya setahun. Iya setahun dia. Itu Tiap minggu dia panen kan. berarti usia itu dihitung mulai tanam apa setelah 5 bulan Pak? Mulai tanam. Oh mulai. Jadi Berarti tanam kira-kira 4-5 bulan dia mulai tumbuh. taruhlah 5 bulan Pak ya. Iya. Berarti kan sisa Udah panen dia. 7 bulan lagi. Iya. Oh sampai itu berarti. Sampai itu. Tinggal merawat aja. Kalau pas di bulan itu mahal ya bener dia. Tapi kalau murah ya kacau dia. Kacau, Pak. Jadi dia Udah kayak lempar dadu gitu. itu. Kalau petani-petani yang memang terbiasa, biasa itu. Ada waktunya naik, ada waktunya turun, jadi sudah biasa dia. Tapi kalau petani-petani yang tidak berani, tidak mau menanam dia. Enggak lah. Nanamnya pasti aja dah. Habis ini anak PSDB. Yang satu masuk kuliah. Yang ini iuran terus. Karena kan tidak ada standar harganya. Harganya ditentukan oleh pasar dia. Ya. Kalau makin dibutuhkan dia menjadi mahal. Berarti untuk yang komunitas lain belum ada jaminan dari pemerintah. Iya. Orang-orang tertentu yang petani-petani tertentu yang bisa nanam itu. Yang berani. Berani. Intinya pakai rumusnya sudah matang mereka. Rumahnya matang dia. Dan saya rasa penghasilan mereka nggak cuma dari satu arah deh Pak. Kalau petani-petani Lombok itu Pak, petani cabai itu. Enggak Mas. Ada pekerja saya itu pegang 1,5 hektar. Nanam Lombok dia. 1,5 hektar. Iya. Berani dia nanam Lombok dia. Dapat. Dapat harga tinggi Pak. Iya. Sampai berapa itu Pak kalau 1,5 hektar Pak? Kalau enggak tahu ya, kalau per kilonya bisa 60.000. Taruhlah. Kan dia panennya kan tiap minggu dia. Setelah 5 bulan tuh panen tiap minggu. Oh continue Pak ya? Continue dia. Sampai setahun. Sampai setahun. Tapi 5 bulan dia puasa. Kan puasa dia 5 bulan. 4-5 bulan dia puasa dia. Begitu panen 5 bulan ke belakang, tiap minggu dia dapat duit. Apalagi 100.000 Pak ya? Ada yang sampai 100.000 kan per kilo. 100.000 per kilo. Tinggal kalau 1 hektar bisa 6 kintal, Wah, kan lumayan. nggak lumayan lagi Pak. Iya. Enak itu, Pak. Kalau dilihat dari bagusnya, tapi kalau dilihat dari harga, misalkan satu kilonya 8.000 mati dia. Ya, Jadi itu. nggak nuntut ya. Ya betul. Kalau ini Pak, di kemarau tahun ini dengan kondisi ekonomi kita yang ya seperti inilah, kira-kira bagaimana Pak? Apakah nanti petani ini bisa bertahan nggak Pak? Lebih berat. Berat Pak ya? Lebih berat dari tahun lalu. Karena sekarang orang memang tidak terasa. Sekarang BBM naiknya ke tengah malam. Wah iya itu. BBM naiknya tengah malam. Petani pada tidur, BBM naik. Sementara obat-obatan naik, operasionalnya jadi naik. Jadi itu. Sementara padinya, HIT-nya kan dituntut sekarang. Jangan 6,5 lah Pak, jadikan 7.000 lah. Kalau dinaikkan lumayan. Dengan kondisi ekonomi saat ini Pak, Kondisi ekonomi sekarang Yang berat, sekarang. sangat berat. itu pernah nggak Pak dibahas bareng Pak antara eksekutif sama legislatif Pak? Belum. Ngomongin soal ini. Saya belum ikut bahas itu. Belum Tapi saya sebagai petani akan merasakan seperti itu petani.
akan merasakan beratnya itu. Ya kalau banyak sawahnya enggak sih, mungkin cokot kiri cokot kanan. Tapi kalau sawahnya terbatas, hanya mengelola satu itu berat dia. Kasihan. Ya, semoga teman-teman petani diberikan kelancaran rezekinya, semuanya lancar dan semoga situasi ini cepat membaik. Amin. Ya Allah, amin. Tapi hasilnya itu petani, Bu. Orang petani itu rezekinya itu murni, Pak. Murni dari pemberi sang kuasa. Karena saya bilang murni. Sampean garap 1 hektar dengan orang lain 1 hektar, ngumpul patang, beda hasilnya. Kalau dijual itu tidak sama. Ya udah rezekinya itu. Satu tempat dengan dibagi 2, 1 hektar 1 hektar, sampai garap ini, satunya garap ini, hasilnya tidak akan sama. Meskipun rumusnya sama, Meskipun rumusnya sama, obatnya sama, meskipun sama, benihnya sama, dan cara perawatannya sama. tapi hasil akhirnya tidak akan sama. Itu faktor apa Pak yang mengaruhi? Rezeki, rezeki murni dari Allah. Udah. Makanya hidupnya petani itu tenang. Nggak gerusa-gerusu, ya tenang, ya kerja aja, sholat, itu ke sawah. Sudah nggak mikir anak apa kuliah, apa yang penting saya makan. Nggak mikir apa dia atau nggak mikir. Ya, tapi tenang dan hidupnya. Pak, kalau asuransi pertanian itu kan ada Pak ya? Ada. Itu sudah merata nggak Pak? Apa semuanya sudah melek sampai di sini? Tidak sampai. Hanya tertentu aja? Ya, tidak. Kalau asuransi pertanian untuk kalangan-kalangan besar itu yang punya sawah 10 hektar ke atas, bisa diikutkan ke sana. Tapi kalaupun ada itu enggan sih orang-orang itu mau ikut. Saya aja enggan mau ikut. Ya sudah kerja biasa ya, ikut yang normal. Normal-normal aja Pak ya. Oh. Pak, kalau ini Pak, kita ngomong kebijakan dari DPRD sendiri Pak, dari komisinya Bapak ini, Komisi D. Kebijakan komisi menjadi prioritas untuk pertanian yang mungkin sedang dilakukan atau sedang dikejar tahun ini apa Pak? Kalau Komisi D untuk prioritas pertanian tidak ada. Yang ada infrastruktur pendukung pertanian. Oh, infrastruktur. Ya. Oke. Kalau pertanian di komisi lain, tidak di saya. Oh iya, Komisi D Pak ya? Iya, Komisi D. Kalau di Komisi D. Kalau infrastruktur untuk pendukung pertanian itu ada. Contoh, saluran irigasi tersier yang digarap HIPA bisa dibantu. Saluran irigasi sekunder yang digarap oleh pemerintah kabupaten bisa dibantu. Saluran primer yang digarap oleh pusat juga bisa begitu. Nah itu sinerginya bagus itu kalau infrastruktur itu. Tapi ini mendukung pertanian. Sementara pertaniannya sendiri di komisi lain. Ya siapa yang mengurus pupuk? Ya komisi lain. Saya dan teman-teman di komisi yang ngurus infrastruktur yang mendukung. Nah, Situbondo, Bondowoso, Banyuwangi yang lebih penting digarap dulu Pak. Menyambut kemarau sekarang. Kalau infrastruktur, Infrastruktur. iya saluran sekunder dan tersier. Dari 3 tempat ini, yang mana dulu Pak? Yang Kita kategorikan yang urgent. Yang sangat urgent. Sama sih makanya. Apa ya? Sama nasibnya itu. Harus sama. Susah. Dulu Bapak kalau misalkan Pak Yoyo ini masih eksekutif, jawabnya enak. Pasti itu jawabannya. Karena sekarang beliau ini adalah legislatif. Ya. Daerah pilihannya 3. Ya harus dinilai sama. Harus semuanya sama. Semuanya urgent semua. ini beliau ini luar biasa makanya. Salah pertanyaan saya. Tanya sama legislatif. Pak, kalau anggaran yang terbatas, misal ya, ada anggaran terbatas, terus ada satu yang harus diprioritaskan Pak, irigasi, benih atau pupuk? Kalau di komisi irigasi
irigasi. Kalau di komisi saya, mungkin di komisi B, komisi lainnya bisa benih, bisa pupuk. Pupuk. Ya, tapi kalau di komisi saya pasti irigasi. Tapi kalau pupuk aman Pak ya? Sepengetahuan Bapak? Sampai sekarang masih aman pupuk. Aman Pak ya? Nggak sampai terjadi kecelakaan gitu? Tidak sampai, cuma kadang-kadang ada macetnya juga, kadang-kadang 1 minggu macetnya. Kalau dulu berbulan-bulan, sekarang sudah 3 hari 4 hari baru bisa datang pokoknya. Harus menunda untuk pupuk. Tapi rata-rata macetnya tidak sampai 1 minggu. Oke. Pak, kalau misalkan gini ya, Ini Bapak nih disuruh memilih untuk menyelamatkan pertanian kita, Pak. Atau bukan menyelamatkan lah, karena juga nggak hampir mati juga kan. Insya Allah Jawa Timur masih sangat survive dengan kondisinya seperti inilah. Untuk memajukan pertanian kita, nah ini cocok nih. Untuk memajukan pertanian kita di Jawa Timur, kalau disuruh milih program strategis, Pak, dari ancaman kemarau panjang, dari ancaman musim hujan, apa yang akan dilakukan Jawa Timur, Pak? Di sektor pertanian ya, untuk mencapai swasembada itu kan bisa dilakukan intensifikasi dan ekstensifikasi. Oke. Kalau ekstensifikasi susah kayaknya. Karena apa? Karena justru sekarang itu banyak lahan-lahan pertanian itu jadi rumah. Untuk nambah luasan tuh kayaknya susah. Yang bisa dilakukan itu intensifikasi. Oke. Memperdalam yang di dalam. Contohnya, sekarang pertanian kita ini tingkat kesuburannya itu kan rendah. Karena tanahnya itu sudah terlalu jenuh untuk kimia. Dulu di waktu saya masih kecil, pertanian 1 hektar itu dengan 2,5 ton itu selesai. Tapi sekarang pertanian dengan 1 hektar dengan 5 ton pupuk udah selesai. oh gitu. Itu anunya. Makanya intensifikasi itu bisa saja pupuknya kualitasnya ditingkatkan atau pupuknya kuantitasnya ditambah. Karena tidak terasa sekarang 5 ton, 5 kuintal untuk 1 hektar nggak terasa. Kalau dulu 2,5 ton, 2,5 kuintal terasa. Karena tingkat kejenuhan tanahnya itu sudah terbiasa dengan kimia. Nah ini yang perlu kita lakukan, bagaimana menyuburkan tanah yang sudah tingkat kimia tinggi. Salah satu cara mungkin dengan dengan pupuk organik. Mahal Pak. Mahal memang organik itu. Nah dengan organik itu mungkin tingkat kesuburannya akan naik, tapi pelan-pelan. Saya pernah nyoba soalnya Mas. Di saat tanah saya itu dulu bisa menghasilkan 5 ton, tapi dengan pupuk katakan sekian kuintal, kemudian dirubah sama saya dengan organik, katakanlah organiknya 10 ton, dengan tingkat kehasilan hanya 4 ton padi. Tapi harganya lebih tinggi dari padi biasa. Gitu loh. Secara ekonomi menguntungkan organik, secara ekonomi. Ya. Tapi secara kuantitas tonase kalah sama yang kimia. Betul. Itu yang ada sekarang itu. Saya pernah lakukan itu, dan sekarang tanah yang semula itu rusak dikasihkan organik, dikasihkan nabati, sekarang pelan-pelan mulai subur kembali. Itu cara intensifikasi yang harus dilakukan karena nilai tanah pertaniannya itu masih sebatas 1 hektar. Jadi memperbanyak produksi, tapi dengan 1 hektar itu harus ditingkatkan intensifikasinya. Kalau ekstensifikasi jelas tidak bisa, karena lahan di Jawa ini sudah nggak ada. Beda di luar Jawa. Ekstensifikasi itu bisa dilakukan di Papua, di Kalimantan, karena hutannya masih banyak. Nambah luasan hektar, sehingga produknya nambah tonnya.
Oke. Masuk. Iya. Karena saya ngalami itu. Oke. Pak, pertanyaan terakhir sebelum closing. Ini jawabannya simpel, Pak. Pak Yoyo ini petani yang menjadi anggota DPR atau anggota DPR yang menjadi petani? Kalau dilihat asal usulnya saya petani. Beliau adalah petani yang menjadi anggota DPR. Asal usulnya. Ini keren. Petani nyambi jadi anggota DPR. Kan biasanya anggota DPR cari kesibukan jadi petani. Enggak, seorang petani jadi anggota DPR. Ya, teman-teman, kita ketemu di podcast lain kali lagi dengan Pak Yo. Terutama nanti celah tak golek-golek anu saya. Tak searching materi-materi sing senenganmu ya apa lah. Wis ngene, tulisan gini, kolom komentar. Bapak, terima kasih Bapak. Terima kasih. Sehat selalu Bapak ya. Terima kasih. Salam. Dadah.